Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Siapakah beliau? Mari simak kisah beliau. Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, seorang waliullah yang masyhur di zamannya. Ia merupakan ulama besar yang lahir di desa Korbah Bakarman, Hadramaut, Yaman pada 17 Jumadil Awal 1313 Hijriah bertepatan pada tahun 1895 Masehi. Nasab Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari cucunya, Imam Hussein bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Habib Soleh Tanggul dipercaya memiliki derajat kewalian tinggi hingga mendapat gelar sebagai wali kutub. Wali kutub sendiri merupakan tingkatan tertinggi di antara para waliullah yang lain. Wali kutub ialah pemimpin dari para wali sedunia. Bahkan di setiap masa, diyakini hanya ada satu orang wali kutub yang hidup di dunia. Habib Soleh hijrah ke Indonesia pada usia 26 tahun dan menetap hingga wafat di wilayah Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Itulah mengapa beliau terkenal dengan nama Habib Soleh Tanggul. Sebagaimana para aulia kekasih Allah, Habib Soleh memiliki kekeramatan atau karomah yang luar biasa. Banyak kisah karomah Habib Soleh Tanggul yang masyhur di kalangan masyarakat. Salah satunya ketika beliau menyembuhkan putra Raja Arab Saudi yang memiliki keterbatasan fisik alias cacat sejak lahir. Peristiwa ini terjadi di masa Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki yang saat itu masih menjabat sebagai penasihat kerajaan Arab Saudi. Habib Alwi ialah ayahanda dari ulama besar Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang dikenal memiliki banyak murid asal Indonesia. Sebagaimana diceritakan oleh Habib Bahar bin Ali Sumaid dalam sebuah ceramahnya, disebutkan bahwa ketika itu, sang raja memiliki anak yang cacat sejak lahir di mana anak itu tidak memiliki lubang dubur sebagaimana manusia normal. Lubang duburnya justru ada di pinggang sehingga ia buang air besar secara tidak normal. Sang raja sudah mengobati anaknya kemana-mana namun tak kunjung sembuh. Hingga akhirnya, Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki selaku penasihat raja memberi saran untuk mengundang Habib Soleh Tanggul. Di Indonesia ada Habib keramat bernama Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Undang beliau. Saran Habib Alwi kepada raja. Tanpa pikir panjang raja pun mengirim utusannya untuk mengundang Habib Soleh Tanggul. Singkat cerita, Habib Soleh pun tiba di Arab Saudi memenuhi undangan itu. Sang raja lantas menyiapkan jamuan besar-besaran untuk menyambut Habib Soleh. Habib Alwi pun menyambut Habib Soleh dengan hangat hingga keduanya terlibat obrolan akrab layaknya kawan lama yang lama tidak bertemu. Pada saat bersamaan, anak raja yang cacat tadi rupanya sedang duduk di kursi. Tak berselang lama, Habib Soleh menghampiri anak itu dan ditepuk bagian belakangnya seraya berkata, "Biher ente, biher ente, insya Allah biher." Begitulah kata Habib Soleh. Setelah berucap seperti itu, Habib Soleh lantas berkata kepada Habib Alwi Al-Maliki, "Ayo Habib kita pergi dari sini. Ana ingin ke tempat antum," katanya. Raja Arab yang mendengarnya langsung ikut nimbrung. "Ya Habib Alwi, inikah yang antum bilang Habib keramat? Wala salam, wala kalam. Wala ngobatin masak sudah mau pergi begitu saja," celetuk raja tanpa sedikit pun ditanggapi Habib Soleh. Tak lama kemudian tiba-tiba saja si anak yang duduk di kursi tadi berteriak mengucapkan kalimat takbir. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Rupanya anak itu kaget kegirangan lantaran lubang yang ada di pinggangnya sudah tertutup dan pindah ke belakang sebagaimana dubur manusia pada umumnya. "Oh iya, tadi belakang saya ditepuk-tepuk oleh Habib Soleh," ujar anak itu.
Sontak raja ikut bahagia dan akhirnya baru mempercayai kekeramatan Habib Soleh. Ia lalu menawarkan 1 peti berisi emas sebagai hadiah untuk Habib Soleh Tanggul. "Ya Habib Soleh, ini ada emas 1 peti untukmu," ucap raja. "Simpan saja emasmu. Ana lebih kaya dari antum. Kalau perlu ana yang kasih antum," jawab Habib Soleh. Masih tak menyerah raja kemudian mengajukan penawaran lagi kepada Habib Soleh sebagai bentuk terima kasih. "Ya Habib Soleh, ana punya anak perempuan. Kalau mau putri ana akan ana nikahkan dengan antum dan antum ana beri jabatan tinggi di sini," timpal raja lagi. "Simpan saja putri antum. Ana punya Syarifah di rumah. Ana enggak butuh jabatan dari antum. Ana udah punya jabatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Habib Soleh dibisiki oleh Habib Alwi Al-Maliki. "Ya Habib Soleh, kita punya keluarga di Hadramaut banyak yang susah. Ambil saja itu terus kita bagi-bagikan di Hadramaut," kata Habib Alwi. Dari situlah awal mula Habib Soleh Tanggul di Hadramaut. Yaman dikenal sebagai Habib paling kaya di Indonesia karena kedermawanannya yang luar biasa. Haza min Soleh Tanggul. Min Soleh Tanggul ini dari Soleh Tanggul. Dari Soleh Tanggul, demikian kalimat yang disampaikan kala emas dan uang itu dibagi-bagikan di Hadramaut. Habib Soleh Tanggul wafat pada 8 Syawal 1396 Hijriah bertepatan pada tahun 1976 Masehi. Namun ada perbedaan pendapat mengenai usia beliau. Ada yang menyebut wafat pada usia 86 tahun. Ada juga yang berpendapat 81 tahun. Habib Soleh dimakamkan pada hari Ahad 9 Syawal ba'da sholat zuhur. Saat itu, prosesi sholat jenazah dilakukan beberapa kali, lantaran banyaknya peziarah yang datang. Makam Habib Soleh Tanggul sendiri terletak persis di samping Masjid Riyadus Sholihin, Tanggul, Jember, Jawa Timur. Itulah sedikit biografi Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Wassalam.